sangat baik. Satu peluang tadi dengan kesempatan yang bola yang sesaat lagi akan dilayangkan. Begitu berbahaya di tiap pertama kali Arnold tadi. Muhammad Ferrari dari jarak jauh sebuah luar biasa tadi. Kita harus melihat masa depan. Masa depan di mana posisi bangsa kita harus seyogyanya kita berdiri sebagai bangsa besar. SEA Games ini menjadi awal evaluasi kita bersama. Ternyata, pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Luar biasa dramatis. Admin saja sampai deg-degan nontonnya. Skor akhir dan skor sementara Timnas Indonesia versus Filipina dan keputusan keras Erick Thohir usai laga. Untuk update skor bisa kalian lihat di judul dan thumbnail video ini ya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pernyataan tegas kepada para pemain Timnas Indonesia U23 setelah laga perdana mereka di SEA Games 2025. Meski laga menghadapi Filipina U23 telah memberi gambaran awal tentang kekuatan tim, Erick menegaskan bahwa perjalanan Indonesia masih sangat panjang dan tidak boleh berhenti hanya pada satu pertandingan. Dalam wawancaranya, Erick Thohir menekankan pentingnya evaluasi cepat dan menyeluruh. Menurutnya, setiap pemain harus mampu mengendalikan emosi, tidak larut dalam hasil laga perdana, dan tetap fokus pada pertandingan berikutnya. Hasil di laga pertama bukan penentu segalanya. Apapun yang terjadi hari ini harus segera dilupakan. Kita harus berbenah, melakukan evaluasi, dan mempersiapkan diri lebih matang untuk laga berikutnya, ujar Erick. Ia juga mengingatkan bahwa turnamen sekelas SEA Games tidak memberi ruang bagi tim yang cepat puas. Setiap laga adalah ujian mental, kerja keras, dan konsistensi. Erick meminta para pemain untuk menjaga semangat juang dan disiplin, terutama menghadapi jadwal padat yang menanti. Saya minta para pemain tidak cepat puas. Kompetisi ini berat, lawan-lawan kita tidak bisa dianggap remeh. Fokus kita sekarang bukan lagi laga perdana tapi bagaimana memenangkan pertandingan berikutnya dan lolos dari fase grup, tegasnya. Sementara itu jalannya laga, Timnas Indonesia U23 harus tertinggal 0-1 dari Filipina di babak pertama pertandingan SEA Games 2025. Otto Banatao membobol gawang RI pada injury time. Indonesia versus Filipina tersaji di cabang sepak bola putra SEA Games 2025. Pertandingan digelar di 700 Anniversary Stadium, Senin 8 Desember 2025 malam WIB. Peluang pertama didapat Indonesia pada menit kelima. Bola umpan tarik Raihan Hanan disambar Mauro Zijelstra, tapi dapat diamankan kiper Filipina Nicolas Guimares. Garuda Muda kembali membuat peluang di menit ke-21. Bola tendangan bebas Doni Tripamungkas bisa ditinju Guimares. Kans emas kembali didapat Indonesia di menit ke-28. Bola sepakan keras Muhammad Ferrari ditepis keluar Guimares dan hanya membuahkan sepak pojok. Peluang dibuat Rivaldo Pakpahan memasuki menit ke-35. Bola tembakannya dari luar kotak penalti dalam posisi bebas masih meleset dari sasaran. Pakpahan lagi-lagi mencoba peruntungan dari tembakan spekulasi di luar kotak penalti di menit ke-42. Kali ini percobaannya melayang di atas gawang Filipina. Filipina mencuri gol di injury time. Otto Banatao sukses membobol gawang Indonesia. Banatao menanduk masuk bola lemparan ke dalam jarak jauh ke arah kotak penalti Indonesia. Filipina unggul 1-0 di akhir babak pertama. Dari futsal ke sepak bola, bintang Timnas U17 ceritakan hal ini soal karirnya sebelum gabung Timnas Indonesia. Banyak yang tidak tahu ternyata Arliansyah Abdul Manan dari kecil lebih menyukai bermain futsal karena diajak ayah kandungnya. Kini Arli menjadi pemain Persija Jakarta dan dipanggil ke Timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Arli dalam sebuah acara di Indonesia Sport Summit 2025. Arli kecil di Ciledug, Tangerang, dan kini sudah berusia 19 tahun. Pemain kelahiran 20 Desember 2005 itu memulai karirnya di dunia futsal. Beberapa turnamen futsal telah diikuti oleh Arli.
Seiring berjalannya waktu, Arli mencoba mengubah hobinya ke sepak bola. Ia pun mengikuti beberapa seleksi sepak bola hingga akhirnya lolos. Memasuki 2021, Arli tergabung ke dalam Aziop dan sempat membelas PSJS U17. Karirnya semakin menanjak setelah ia dilirik oleh Persija. Dulu pas masih kecil suka bermain futsal karena diajak sama ayah. Lalu dari sana berubah menjadi suka sepak bola dan lolos ke SSB, Sekolah Sepak Bola. Ucap Arli. Persija menemukan bakat Arli saat ia bermain di Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Tidak butuh waktu lama, Persija menarik Arli untuk bermain di Elite Pro Academy, EPA. Setelah itu saya diminta bermain untuk Persija EPA, kata Arli. Ia dipinjamkan Persija ke PSIM Yogyakarta untuk tampil di Liga 2 2024-2025. Arli sukses membawa Laskar Mataram promosi ke Super League 2024-2025. Keberhasilan itu membuat Arli ditarik untuk membela Persija senior hingga mendapatkan banyak menit bermain. Ia terharu bisa bermain di tim sebesar Persija. Gak menyangka bisa bermain di tim senior Persija bersama Rizky Ridho dan Witan Sulaiman, ucap Arli. Berkembang di Persija membuat Arli dipanggil ke Timnas U19 Indonesia. Ia masuk seleksi pembentukan tim di bawah arahan pelatih Indra Syafri untuk menjalani beberapa turnamen internasional. Arli mengaku bangga bisa membela Garuda di kancah dunia. Ia pun tidak menyangka karirnya yang dari suka futsal kini berkembang di sepak bola. Aulanya dipanggil ke Timnas U19 Indonesia saat latihan di Persija EPA. Tiba-tiba saya dimasukkan ke grup WhatsApp Timnas U19 Indonesia untuk seleksi, kata Arli. Sebagai pemain profesional, Arli terus berusaha semaksimal mungkin. Namun apa daya, ia sempat sakit dan hampir dicoret dari Timnas U19 Indonesia. Prestasi terbaik Arli dipanggil ke seleksi Timnas U23 Indonesia untuk SEA Games 2025. Namun, ia dicoret karena usianya masih sangat muda. Saya hampir dicoret karena pas seleksi tahap akhir 11 lawan 11, saya sakit demam. Untuk ada dokter tim yang berbicara ke coach Indra Syafri bahwa kalau saya tidak fit dan akhirnya dikasih kesempatan kedua, tutup Arli. Di sisi lain, pelatih timnas putri Indonesia Akira Higashiyama senang tim asuhannya berhasil mengalahkan Singapura. Dengan ini, peluang skuad Garuda Pertiwi lolos ke semifinal SEA Games 2025 pun terbuka lebar. Timnas putri Indonesia sebelumnya dalam laga perdana grup A menelan kekalahan 0-8 dari Thailand pada 4 Desember 2025. Namun, setelah kekalahan tersebut, tim Merah Putih menolak menyerah dan berusaha bangkit. Timnas putri Indonesia dalam laga kedua sukses mengalahkan Singapura 3-1 di IPE Chonburi Stadium, Minggu, 7 Desember 2025. Timnas putri Indonesia sebenarnya kebobolan lebih dulu lewat gol yang dicetak oleh Nur Farhanah pada menit ke-22. Gol ini tercipta setelah Nur Farhanah lepas dari kawalan Vivi Oktaviani, sehingga gawang Iris Derou pun dibobol Singapura lebih dulu. Setelah kebobolan, para pemain timnas putri Indonesia pun tampil menekan dengan harapan bisa menyamakan kedudukan. Skuad Garuda Pertiwi yang tampil lebih berani akhirnya mampu menyamakan kedudukan melalui Aisyah Warps yang membawa bola dan akhirnya menendang melalui kaki kirinya. Dengan tendangan itu, timnas putri Indonesia pun bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Timnas putri Indonesia berhasil memimpin unggul melalui gol yang dicetak Claudia setelah ia menerima umpan dari Marcella Awi pada menit ke-62, memasuki menit akhir. Jual beli serangan dilakukan oleh Singapura maupun timnas putri Indonesia. Namun, akhirnya skuad Garuda Pertiwi berhasil mencetak gol kembali melalui Aulia Al-Mabruroh pada menit ke-90 plus 5. Setelah berhasil mengalahkan Singapura, Akira Higashiyama mengaku senang dan bangga kepada Zahra Musdalifah dan kawan-kawan. Menurutnya, ini karena kerja keras para pemain, sehingga Garuda Pertiwi pun berhasil meraih kemenangan. Walaupun ia merasa tidak puas dengan hasilnya, karena skuad Garuda Pertiwi sebenarnya memiliki banyak peluang. Namun, ada beberapa yang gagal dikonversikan menjadi gol, sehingga ia tak puas dengan hasilnya. Tetapi ia senang melihat permainan tim asuhannya,
Untuk itu, ia pun akan mengalihkan fokus untuk laga selanjutnya. Ini adalah Indonesia. Saya bangga dengan para pemain saya dan official. Jadi kami berhasil, ujar Akira Higashiyama. Tapi skornya 3-1, jadi kami tidak puas dengan hasilnya. Kami fokus pada permainan berikutnya, ucap pelatih asal Jepang tersebut. Dengan keberhasilan ini, peluang timnas putri Indonesia lolos ke babak selanjutnya pun terbuka lebar. Ini karena tim merah putih saat ini menempati posisi kedua klasemen, sehingga peluang lolos ke babak selanjutnya terbuka lebar.